Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang analgetik dan antipiretik. Adapun anggota-anggota dari kelompok 3 adalah Dinda Wijayaningsih, Janatul Ulfasinta, Nendi Dimayadana, Reki Wahyudi, Ridatul Azizah, Tiara Anjeli, dan Failia Anastasia. Pengertian analgetik. Analgetik atau analgestik adalah obat yang digunakan untuk mengurangi atau menghilangkan rasa sakit, atau obat-obat penghilang nyeri tanpa menghilangkan kesadaran dan akhirnya akan memberikan rasa nyaman pada orang yang menderitanya. Nyeri merupakan suatu pengalaman sensorik dan motorik yang tidak menyenangkan, berhubungan dengan adanya potensi kerusakan jaringan atau kondisi yang menggambarkan kerusakan tersebut. Adapun jenis-jenis nyeri beserta terapinya yaitu: yang pertama, nyeri ringan, contohnya sakit gigi, sakit kepala, sakit otot. Pada nyeri ringan dapat digunakan analgetik perifer seperti paracetamol, acetosal, glavenin. Yang kedua, nyeri yang disertai pembengkakan, contohnya jatuh, tendangan, tubrukan. Pada nyeri ini dapat digunakan analgetik anti radang seperti aminofenazon dan lain-lainnya. Yang ketiga, nyeri hebat, contohnya nyeri organ dalam, lambung, usus, batu ginjal, batu empedu. Dan pada nyeri ini dapat digunakan analgetik sentral berupa morfin. Yang keempat, nyeri hebat menahun, contohnya kanker, rematik, neuralgia berat. Pada nyeri ini dapat digunakan analgetik berupa fentanyl, dextrotramida, dan benzitamida. Mekanisme obat golongan analgetik. Rasa nyeri disebabkan rangsang mekanis atau kimiawi, kalor atau listrik yang dapat menimbulkan kerusakan jaringan dan melepaskan zat yang disebut mediator nyeri atau perantara. Zat ini merangsang reseptor nyeri yang letaknya pada ujung syaraf, bebas di kulit, selaput lendir, dan jaringan lain. Golongan obat analgetik. Analgetik narkotika kini disebut juga dengan opioida. Analgetik narkotika itu merupakan kelompok obat yang memiliki sifat-sifat seperti opium atau morfin. Golongan obat ini sering digunakan untuk meredakan atau menghilangkan rasa nyeri seperti pada fraktura ataupun kanker. Efek samping yang paling sering muncul itu berupa mual, muntah, ataupun bisa mengantuk. Mekanisme kerja utamanya ialah endorfin bekerja dengan jalan menduduki reseptor-reseptor SSP sehingga perasaan nyeri itu dapat diblokir. Yang dimaksud dengan endorfin adalah kelompok polipeptida yang terdapat di sisi S dan dapat menimbulkan efek yang menyerupai efek morfin. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh zat analgetik narkotika. Yang pertama yaitu ada morfin, nama dagangnya MST Continuous, dan morfina. Yang pertama ada indikasinya. Indikasinya yaitu untuk nyeri sedang hingga berat. Yang kedua ada kontraindikasinya. Yang pertama untuk hipersensitif terhadap morfin. Yang kedua, pasien dengan depresi napas dan tidak tersedia alat resusitasi. Yang ketiga, asma akut atau berat. Yang keempat, keadaan hiperkarbia. Yang ketiga ada mekanisme kerjanya. Mekanisme kerjanya, dalam mengatasi nyeri, morfin bekerja dengan cara menghambat sinyal saraf nyeri ke otak, sehingga tubuh tidak merasakan sakit. Meskipun memiliki sejumlah manfaat, morfin dapat menyebabkan kecanduan hingga mengakibatkan overdosis yang bisa membahayakan nyawa. Yang selanjutnya yaitu ada dosis. Yang pertama untuk nyeri sedang hingga berat. Melalui per oral, dosisnya 5-20 mg per 12 jam lepas lambat. Yang kedua ada edema paru akut. Dosis untuk dewasa 5-10 mg
dengan kecepatan 2 mg per menit. Yang selanjutnya itu ada efek samping. Efek sampingnya itu adalah mengantuk, gatal, berkeringat, sakit kepala, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah golongan. Obat ini termasuk ke dalam golongan analgesik opioid. Sediaan dari obat ini yaitu ada tablet dan suntik. Baiklah, yang selanjutnya yaitu ada kodein. Nama dagangnya Kodicaf, Kodipron, dan Koditam. Indikasinya meredakan nyeri ringan hingga sedang pada pasien dewasa dan batuk kering disertai nyeri pada dewasa. Kontraindikasinya batuk berdahak dan penyakit hepar. Peringatannya yaitu asma, gangguan fungsi hati dan ginjal, dan riwayat penyalahgunaan obat. Yang selanjutnya yaitu ada dosis. Dosis untuk diare akut, dosis dewasanya 15-60 mg tiap kali pemberian, 3-4 kali per hari. Untuk batuk kering disertai nyeri, dosis dewasanya 15-30 mg tiap kali pemberian, 3-4 kali per hari. Efek sampingnya pusing, muntah, mulut kering, dan kehilangan nafsu makan. Golongan obat ini termasuk ke dalam golongan obat analgesik opioid. Kategorinya obat resep, sediaannya yaitu ada yang tablet, kapsul, dan sirup. Sekian. Dilanjutkan dengan petidin, yang memiliki nama dagang clopidin, petidin HCl, dan meperidin. Indikasinya yaitu nyeri sedang sampai berat, analgesia frenetik, dan analgesia perioperatif. Kontraindikasinya yaitu tidak cocok untuk nyeri berat yang berkepanjangan dan gangguan fungsi ginjal berat. Dosis 50-150 mg tiap 4 jam, anak 0,5 mg sampai 2 mg per kilogram berat badan. Efek samping yang ditimbulkannya adalah nyeri kepala ringan, pusing, mual, keringat berlebih, dan mulut kering. Sediaan yang tersedia yaitu tablet, sirup, dan larutan. Kemudian dilanjutkan dengan golongan obat analgetik. Obat analgetik non-narkotik disebut juga dengan analgetik perifer. Obat ini cenderung mampu menghilangkan atau meringankan rasa sakit tanpa berpengaruh pada sistem susunan saraf pusat. Mekanisme umumnya yaitu memblok pembentukan prostaglandin dengan jalan menginhibisi enzim COX pada daerah yang terluka, dengan demikian mengurangi pembentukan mediator nyeri. Efek sampingnya yaitu kerusakan lambung, kerusakan darah, kerusakan hati dan ginjal, serta kerusakan pada kulit. Contoh obat ini adalah aminofenazon, asam salisilat, fenitazon, glafenin, dan paracetamol. Yang pertama adalah ibuprofen, dengan nama dagang Paramex nyeri otot, Novasifen, Arbupon, dan Intraven. Indikasinya yaitu meringankan nyeri ringan sampai sedang, yaitu sakit kepala, sakit haid, nyeri pada sakit gigi, atau pencabutan gigi dan setelah operasi. Mekanisme kerjanya yaitu menghalangi tubuh memproduksi prostaglandin, yaitu senyawa yang menyebabkan peradangan pada rasa sakit dan rasa sakit. Sebagai dampaknya, nyeri dan peradangan menjadi berkurang. Dosis 200-800 mg, 3-4 kali sehari. Dosis maksimal per hari adalah 3,2 gram. Untuk anak usia 6 bulan ke atas, yaitu 4-10 mg per kilogram berat badan. Dosis maksimal per harinya adalah 40 mg per kilogram berat badan. Kontraindikasi, penderita dengan ulkus peptikum atau tukak lambung dan duodenum yang berat dan aktif, penderita dengan riwayat hipersensitif terhadap ibuprofen, dan obat antiinflamasi non-steroid lainnya. Efek samping yang ditimbulkan dari obat ibuprofen ini adalah gejala alergi obat seperti gatal-gatal, wajah tampak bengkak dan sesak napas, muntah darah atau BAB berdarah, dan leher kaku. Sediaan yang tersedia yaitu tablet, kapsul, dan sirup suntik. Asam mefenamid, nama dagangnya Ponstan, Omestan, dan Kostan. Indikasinya meredakan nyeri ringan hingga sedang seperti sakit kepala, sakit gigi, nyeri haid,
nyeri akibat trauma, dan nyeri setelah operasi. Kontraindikasinya yaitu pasien yang hipersensitif terhadap asam mefenamat, penderita yang dengan aspirin mengalami bronkospasme, alergi rinitis, dan urtikaria. Efek sampingnya yaitu seperti sariawan, kurangnya nafsu makan, sakit mah, dan diare. Mekanisme kerjanya dengan cara menghambat enzim siklooksigenase, yaitu enzim yang berfungsi untuk pembentukan prostaglandin. Dosis dari asam mefenamat ini untuk dewasa yaitu 500 mg untuk dosis pertama, kemudian dilanjutkan dengan 250 mg setiap 6 jam selama 7 hari. Untuk anak 14 tahun ke atas, dosis diberikan oleh dokter. Bentuk sediaannya yaitu kapsul, tablet, dan sirup. Kemudian kita masuk ke efek farmakodinamik analgesik. Secara analgetik, obat mirip aspirin hanya efektif terhadap nyeri yang intensitasnya rendah hingga sedang seperti sakit kepala, mialgia, artralgia, dan nyeri lainnya yang berasal dari integumen. Efek analgesiknya lebih lemah daripada analgesik opiat, tetapi berbeda dengan opiat, obat mirip aspirin ini tidak menimbulkan ketergantungan. Kemudian efek sampingnya tidak merugikan. Selanjutnya kita masuk ke pengertian dari obat antipiretik. Apa itu obat antipiretik? Obat antipiretik yaitu obat untuk menurunkan panas, hanya untuk menurunkan temperatur pada suhu tubuh yang panasnya tidak berefektivitas terhadap organ normal. Dapat menurunkan panas karena dapat menghambat prostaglandin. Contoh obatnya seperti paracetamol, panadol, paracetamol, primadol, santol, paldamik, acetosal, dan salisilamida. Setelah mengetahui tentang pengertian dari obat golongan antipiretik, selanjutnya kita akan membahas tentang mekanisme kerja dari obat antipiretik. Secara umum, mekanisme kerja dari obat antipiretik yaitu menurunkan demam dengan cara menghambat sintesa dan pelepasan prostaglandin, yang mana hambatan sintesa dan pelepasan ini distimulasikan oleh pirogen endogen yang terdapat pada hipotalamus. Selanjutnya, golongan obat antipiretik. Secara umum, golongan dari obat antipiretik ini dibagi menjadi beberapa golongan. Yang pertama, yaitu golongan salisilat. Contoh obat yang paling banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari yaitu seperti aspirin dan salisilamid. Yang kedua adalah golongan para-aminofenol. Contohnya yaitu seperti acetaminophen atau yang lebih sering kita kenal sebagai paracetamol. Yang ketiga yaitu golongan pirazolon, yang mana contoh obatnya seperti phenylbutazon dan metamizol. Nah, salah satu contoh dari obat antipiretik ini yaitu salisilamid yang tergolong dalam golongan salisilat, yang mana biasanya bentuk dari sediaan salisilamid ini yaitu berbentuk tablet. Indikasinya sebagai pereda nyeri dan demam. Lalu kontraindikasinya yaitu gangguan fungsi hati dan fungsi ginjal. Lalu dosis yang digunakan yaitu untuk dewasa 325 sampai 650 mg 3 sampai 4 kali dalam sehari. Sedangkan dosis maksimumnya yaitu 600 mg 4 kali sehari. Lalu bagaimana mekanisme kerjanya? Mekanisme kerja dari obat salisilamid ini yaitu hampir sepenuhnya dimetabolisme menjadi metabolit yang tidak aktif selama penyerapan dan pertama kali melewati hati.
Lalu, efek samping dari obat ini apa saja sih? Efek sampingnya seperti gangguan pencernaan, gangguan pernafasan, berkeringat, dan lain-lain. Selanjutnya, pencegahan primordial. Alarm untuk memberikan kondisi pada masyarakat yang memungkinkan penyakit tidak mendapat dukungan besar dari kebiasaannya, gaya hidup, atau faktor risiko lainnya. Pencegahan tingkat pertama meliputi promosi Kesmas, misalnya itu kampanye kesadaran, promosi kesehatan, pendidikan Kesmas. Yang kedua itu pencegahan khusus. Contohnya itu pencegahan keterpaparan. Selanjutnya, pencegahan tingkat kedua meliputi diagnosis dini, misal dengan melakukan screening, pengobatan, kemoterapi, atau tindakan bedah. Selanjutnya, pencegahan tingkat ketiga meliputi rehabilitas, misal perawatan rumah jompo, perawatan rumah sakit. Upaya pencegahan PTM ditujukan kepada faktor risiko yang telah diidentifikasi, misalnya pada stroke, hipertensi, dianggap sebagai faktor risiko utama di samping risiko-risiko lainnya. Ada pendekatan yang menggabungkan ketiga bentuk upaya pencegahan dengan 4 faktor utama yang mempengaruhi terjadinya penyakit. Misalnya untuk pencegahan primer stroke dilakukan intervensi terhadap gaya hidup. Screening penyakit tidak menular. Screening atau penyaringan adalah usaha untuk mendeteksi mencari penderita penyakit tertentu tanpa gejala masyarakat atau kelompok tertentu melalui suatu tes. Mereka kemungkinan besar menderita yang selanjutnya didiagnosa dan dilanjutkan dengan pengobatan. Screening ini sangat erat kaitannya dengan faktor risiko dari PTM. Sebagian besar penyakit tidak menular dapat dicegah bila menghindari 4 risiko perilaku yang utama. Oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih.